Ya, karena babi ngepet gue itu semuanya LC. Gue tuh punya babi ngepet tuh kira-kira 10-12. Itu tuh LC semua, alias cewek-cewek perek. Itu yang gue jadiin babi ngepet. Makanya gue kaya raya, guys. Mau kurban naik haji aja pakai duit. Betul. Nggak ada yang gratis, sayang. Di Eropa aja mau kencing aja bayar 1 euro. 1 euro itu 15.000. Lu bayangin, buat buang air kencing doang. Nggak kalem lagi, nggak. Gila-gila. Nggak kalem lagi, nggak. Balik ke setelan awal, nape emang. Ngerugiin ketua RT lo, gue ngerugiin keluarga lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel Kreatif Studio Family. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi yang mana Nikita Mirzani diambang pintu penjara. Kok bisa Nikita Mirzani ini diambang pintu penjara? Padahal Nikita Mirzani sering keluar-keluar, siapa yang mau memenjarakan saya? Apakah kamu bisa, kalau nggak punya uang banyak nggak bisa memenjarakan saya? Dan sekarang ini ada yang mengatakan Nikita Mirzani di ujung pintu penjara. Yuk, seperti apa keturannya? Langsung saja menuju ke videonya. Nikita Mirzani di ambang pintu penjara, ya. Nikita Mirzani ini banyak gaya, belagu gitu, kupas aja sampai capek, kupas sampai capek, nggak perlu. Apalagi gue itu nggak seperti yang dia bilang minjem duit ini itu, matamu itu bodat ya. Makanya kau kulaporkan ke ke PMJ, walaupun dialihkan ke Jakarta Barat ya, Polres Jakarta Barat. Kasus itu ditangani dan di SP3 karena alasan-alasan tertentu, tapi tidak apa-apa buat gue karena laporan gue itu receh ya. Ada yang lebih besar lagi kasus menanti. Nikita Mirzani di ambang pintu penjara ya, biar tahu gitu. Jadi nggak diladenin sama Nikita, lo nggak level, matamu itu nggak level ya. Levelnya level apa dia? Level telanjang-telanjang di mall, level apa? Level sedeng gitu maksudnya ya. Mau diladenin ataupun tidak, gue tidak peduli. Malah bagus kok dia nggak ngeladenin kan. Kalau dia ladenin makin gila aku kumat, makin menggila aku, ku serang kau. Nggak takut aku sama apapun ya, apalagi sama kau Nikita Mirzani. Tak takut. Mau ngomong LC lah apa ini itu, semua orang gak ada yang bagus. Sementara kau aja ya, video kau yang itik ada sama siapa? Tunggu, sampaikan sama Nikita Mirzani. Aku tahu video callmu yang dibayar 15 juta dengan komisian. silakan digoreng sendiri ya. Jadi ada banyak yang menunggu Nikita Mirzani di depan pintu penjara. Buat bapak-bapak polisi, jangan lagi dibela Pak, jangan lagi diundang Pak. Teteknya palsu Pak, mukanya palsu Pak ya. Muka dia kayak gitu. Kalau bapak-bapak ngences, lihat dia sekarang. Aduh, lihat dulu sebelum dia OP Pak. Ya ampun, kayak tukang tiwul mukanya Pak. Masih bermartabat tukang tiwul ya. Begitu. Jadi iya, makanya bener yang kata anaknya, muka plastik aja sosok ngatain fisik orang. Sebenarnya kita tidak boleh, apalagi gue. Sebenarnya gue minta maaf sama kalian karena gue telah ikut-ikutan body shaming. Gue itu adalah orang yang tidak pernah menyentuh personal, apalagi fisik orang ya. Karena kalau Nikita, saya kasih ceramah buat Nikita Mirzani yang saya sayangi, yang saya cintai, yang dicintai oleh oknum-oknum Polri. Saya kasih tahu sama kamu Nikita Mirzani,
Kalau kamu ngatain fisik orang, saya punya video dan foto kamu sebelum operasi. Itu mukanya mohon maaf ya, maaf sekali. Harus dirombak berapa ratus kali untuk mendapatkan hasil yang sekarang, yang kayak elegan, yang pengen banget jadi istrinya Sespri Prabowo. Nggak taunya dilepeh, ditokoin kepala otaknya. Kan malu gitu ya kan. Jadi kita punya videonya. Dia sama Wanda Hara, masih cantik Wanda Hara sebelum Wanda Hara belum operasi. Kalau dia si Nikita Mirzani mukanya udah gawat kali dah tuh, nggak tahu dirinya, dia ngata-ngatain orang lagi. Ngata-ngatain orang, fisik orang kayak gini. Itu kalau kita ya mengucap di dalam hati, ya ampun gitu ya kan, gila nih orang, kayak gitulah. Jadi buat bapak-bapak yang sur kali sama dia, itu plastik pak. Kalau bapak pegang keras dia ya. Kalau hidungnya kena tonjok juga penyet lagi hidungnya, bahaya, kasihan dia. Jadi tolong buat kalian ya, jangan pernah takut dengan Nikita Mirzani. Dan Nikita Mirzani silahkan, gue tidak pernah takut dengan lu mau ladenin atau tidak, lu mau bongkar gue atau tidak, gue tidak takut. I don't fucking care about you ya. Jadi orang kayak gini video-videonya aja bisa dia nunjuk-nunjukkan selengkinya di ini, bisa dia pegang-pegang titiknya Sule waktu di podcast gitu kan. Itu yang katanya bermartabat. Enggak malu bapak-bapak polisi foto-fotoan sama dia. Enggak malu bapak polisi ngundang dia joget-joget kayak gini-gini. Saya malu bapak, malu saya bapak ya. Itu palsu semua pak. Kalau dipegang keras ya. Kak hidungnya pun parah banget pak. Mukanya astagfirullahaladzim. Jadi kalau dia ngata-ngatain fisik orang, ngata-ngatain status sosial orang, dia itu pun berangkat dari nggak kaya. Dari apa? Katanya dia anak si ini, anak itu nggak ada. Dia aja pernah minta duit sama tukang parkir. Jadi intinya nih kita, kau harus syukurin lah, sayangku, syukurin lah dirimu yang sekarang. Ada ingin bisa operasi, bisa jualan ya kan, jualan baju misalnya ya. Jadi kita harus sadar diri, bercerminlah sebelum bicara. Itu sih saran gua, saran kasih sayang untuk Nikita Mirzani. Karena sayang nanti kalau nantinya aku adalah bagian daripada yang menegakkan keadilan untuk menjebloskanmu ke penjara ya. Kasus judi online tolong diusut, jangan cuma bilang ini kasus lama, dia situsnya udah nggak ada lagi. Ada atau tidaknya situs, pada saat situs itu ada kan dia menjadi bintang judi online. Tangkap. Gua nggak percaya dengan institusi Polri kalau Nikita Mirzani tidak ditangkap. Karena apa? Karena masyarakat Indonesia telah disakiti hatinya dan kecewa kepada institusi Polri gara-gara perkataan Nikita Mirzani yang selalu bilang, emang bisa nangkap gue? Coba aja tangkap gue. Emang lu punya duit bayar polisi? Itu perkataannya, videonya beredar di mana-mana. Ya sudah, buat kalian semua, salam sehat, tetap semangat, bantu komen biar VT gua terangkat sehingga tidak bisa diredam oleh oknum-oknum pejabat atau oknum-oknum instansi cyber yang meredam VT-VT gua. Salam sehat, nggak boleh body shaming ya, kecuali Nikita Mirzani harus bercermin dia yang dulu dan yang sekarang. Kita dukung terus Polri untuk membenahi badan institusinya agar yang menjabat adalah orang-orang yang tepat, karena masih banyak sekali polisi baik tapi sayangnya tidak naik pangkat sehingga tidak. Jadi yang mengatakan Nikita Mirzani di ujung di pintu penjara yaitu Zanzabila, bahkan Zanzabila membongkar semuanya tentang Nikita Mirzani, mulai dari oplasnya, mulai dari yang di undang-undang polisi, dan bahkan si Zanzabila ini berpesan kepada pihak kepolisian bahwasanya jangan undang-undang si Nikita, katanya ya. Coba liatin aja pak, itu hidungnya kalau ditonjok itu pasti konyol itu pak, katanya. Dan wajahnya itu keras katanya karena oplas. Karena Zanzabila ini mengatakan, saya punya foto-fotonya, punya videonya waktu dia sebelum oplas seperti apa dia itu sebelum oplas. Fotonya saya punya, videonya saya punya. Menurut penuturan dari Zanzabila, entah itu benar atau tidak, jadi teman-teman bisa berpendapat ya. Jadi ini di ambang pintu penjara, kata Zanzabila. Apakah sudah dilaporkan atau tidak, entah kasus apa yang sedang diungkap oleh Zanzabila. Katanya pernah dilaporkan
sudah di B21 katanya, sudah di apa katanya ya. Dan sekarang ini ada kasus, mungkin ada kasus yang lebih besar lagi yang bisa menjerat Nikita Mirzani ini, bisa masuk penjara karena di situ tadi mengatakan Nikita Mirzani diambang pintu penjara. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.